Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ini hari Rabu tanggal 2 Januari. Hari ini pagi ini kita mau ngevaluasi para siswa yang sudah belajar beberapa hari. Terus ada yang sudah baru juga. Kita evaluasi fungsi dari evaluasi tersebut. Apakah mereka benar-benar sudah paham tentang apa yang kita ajarkan? Apakah mereka yang sudah magang itu juga sudah bisa motong atau ada kendala apa dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman semuanya di kita belajar di kita itu selain ada materi praktek, kita juga ada evaluasi, ya, di mana fungsi dari evaluasi tersebut memastikan mereka untuk benar-benar bisa menyerap ilmu kita. Plus kalau mereka masih ada kendala-kendala, nanti mereka juga akan kita kasih solusi langsung. Kayak itu. Dadah semuanya. Harus hafal ini semuanya. Plus selain itu adalah harus memakai metode 421 itu. Itu 421. Karena sebenarnya kalian memakai 421 itu mau motong model zaman dulu lah, mau motong model zaman sekarang lah, flat lah, inilah itu bisa pakai itu. Terus mau memakai motong tren terbaru itu bisa, karena tinggal ngatur tipis enggaknya, tipisnya tinggi enggaknya, tingginya seberapa, plus tipisnya berapa, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Gimana pas motong? Kurang pede. Iya. Kurang pede apanya maksudnya? Pas eksekusinya itu apa ya? Gimana? Pas kita maksudnya mau bikin dekorasi, kadang kita kan pegang kepala, pegang telinga gitu kan. Itu masih kurang pede kadang, cara apa ya? Cara apa? Cara menyikapinya. Oke, nggak apa-apa ya, sorry ya. Satu lagi teman-teman semuanya. Yang lain? Ada tips triknya nggak? Motong rambut keriting, kriwil, tebel gitu. Rambutnya tipis, beda-bedanya. Jadi maksud tips trik yang seperti apa? Kadang kan customer kalau rambutnya kriwil misalnya minta Mandarin itu kadang bisa ya. Terus? Mungkin lebih dijelaskan teknik-tekniknya. Maksudnya teknik bagaimana ini tetap dipotong harus sesuai keinginannya, atau teknik ini kita alihkan ke potongan yang cocok kayak gitu? Gimana? Iya gitu. Yang mana? Tadi. Apakah sesuai keinginan customer apa gimana? Punya saran. Oke, siap, paham. Gini, kalau untuk masalah yang itu, saya tekankan untuk bagaimana tetap motong sesuai keinginan pelanggan. Oke. Apapun hasilnya, walaupun tidak 100%. Contoh, kalau potongannya rambutnya lurus akan jadi Mandarin 100% bagus. Tapi karena rambutnya kriwil atau apa, mungkin tidak jadi 100%, mungkin 90%. Tetapi nggak apa-apa, kamu wujudkan keinginannya dia. Kalau sudah kamu tanya seperti ini, oke, itu satu. Tapi ada kelas yang lebih tinggi lagi, kelas seperti dokter. Dokter itu adalah, kalau kelas yang seperti dokter ini adalah udah kelas yang termasuk tinggi. Jadi pasien sakit apa, kamu bisa nyembuhin. Entah dia sakit batuk, kamu akan bisa nyembuhin. Flu bisa nyembuhin, paru-paru bisa nyembuhin, dan lain sebagainya. Nah, ini kelas tinggi. Artinya ini biasanya untuk premium. Jadi kadang-kadang orang kaya karakternya itu, aku nggak mau tahu, mas, aku datang ke sini, pokoknya silahkan dipotong, aku pokoknya jadi ganteng, tampil beda. Gitu. Nah, kalian harus bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Dengan cara bagaimana? Kamu ngomongnya harus meyakinkan juga. Contoh, kamu juga harus pakai pendekatan. Oh, karena masnya rambutnya kriwil-kriwil mungkin, karena postur tubuhnya masnya tinggi atau gimana, karena masnya gemuk mungkin, atau karena pipinya tebal mungkin, atau karena apa mungkin, masnya cocoknya yang ini. Kayak gitu. Terus kamu juga ada argumen-argumen pendukung supaya masa kelihatan fresh, supaya ini gitu. Itu akan bisa diolah nanti sambil jalan. Tapi kalau saya kuncinya adalah bagaimana membuat sebuah orang atau potongan itu berbentuk oval. Berbentuk oval. Plus bagaimana orang itu bisa kelihatan lebih muda. Saya bisa memakai dua pendekatan kayak gitu.
Cuma ada orang datang set, dia minta ini, oh mas saya cocok yang ini mas. Kenapa? Karena postur tubuhnya mas kayak gini, terus mungkin mukanya kayak ini akan dia masih akan kelihatan proporsional mukanya, terus masih akan kelihatan fresh gitu. Kayak itu. Atau kadang-kadang karena mas saya kerjanya kantoran, jadi masnya akan saya foto seperti ini mas, karena masnya biar kelihatan gaul tapi tidak norak, kan gitu loh. Orang kantoran kan seneng kan gitu, seneng bahwa dia akan kelihatan gaul, fresh. Tapi orang kantoran nggak suka ya namanya norak-norak kayak ABG kelas SMA kayak gitu. Kayak gitu, itu juga harus ada kita pintar komunikasi dengan kita. Kayak gitu. Nah terus kalau untuk masalah tadi mas kurang pede soal megang itu, ya memang kadang-kadang kita yang bagus itu kita megang kepala atau tidak sih? Seberapa megang kepalanya sih? Seberapa apa sih kan gitu loh. Kalau secara umum, ya kalau kita mau megang kepala ya seporsinya aja. Artinya, sorry ya sedikit aja. Kadang-kadang saya tidak semuanya nempel, tidak blok di mana aja, tidak blok kayak gini. Karena kalau blok kayak gini, sorry ya, tidak enak. Tapi kalau kita pakai jari, jadi semuanya nggak begitu blok gitu, tidak tuh. Kadang-kadang saya pakai 2 jari atau 3 jari untuk sini aja. Gitu. Tapi itu kalau saya sih. Tapi secara umum tukang cukur itu kan memang tugasnya juga gubuk-gubuk rambut atau kepala. Sebenarnya sudah lazim aja mau digini gitu. Kadang-kadang kalau teman-teman lihat video luar negeri pun kadang-kadang juga malah lebih kasar daripada di Indonesia. Contoh kayak gini, gini, kadang-kadang kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Tapi kita terapkan sama budaya di Indonesia. Karena di Indonesia itu kan ada budaya undang-undang, sopanan, karena banyak di dominan Jawa kan gitu. Kalau di masyarakat kan banyak di Jawanya kan gitu. Ya itu ya kita pakai gitu, tetap pakai dan tetap megang. Plus catatannya adalah kalian megang itu harus benar-benar tetap gitu. Kalau kalian megangnya agak takut-takut, malah justru kelihatan mau jadi kayak takut gitu. Kayak gitu. Mana kita takut. Klub tapi ya sudah dapat jadi. Oke, gitu teman-teman ya. Oh nggak salah. Lanjut. Oke siap. Jadi pembelajaran intensif yaitu nomor pertama menjelaskan dan praktek cara kesalahan trik kata-kata pelayanan atau mau memotong gimana sisir diri ke belakang samping atau belakangan samnya sedang atau tidak. Ini sudah ada ya. Jadi kita ngajarin intensif itu sudah ada panduannya. Tapi kadang-kadang saya kadang-kadang ngasih jeda itu ada pertanyaan karena kadang-kadang bisa jadi teman-teman itu punya masalah di luar ini, di luar konteks. Makanya kadang-kadang saya tak kasih waktu untuk kalian tanya itu supaya ngomong, tanya gitu. Terus saranku, kadang-kadang kalau udah punya masalah itu bicara di HP. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau pas kayak gini itu kadang ngeblank gitu. Aku mau tanya apa gitu, bingung gitu. Tapi kalau pas belajar, kadang-kadang ada aja yang mau ditanyain. Tapi kalau pas ketemu ini, bingung lagi apa yang dia tanyakan. Itu seperti dicatat. Ada tapi di HP itu aplikasi catatan atau Google Keep gitu. Oke, gitu ya. Saya lanjut. Ini sekarang kita di nomor pertama menjelaskan tentang praktek cara kesalahan trik. Oke, gini. Lagi-lagi ke situ. Teman-teman, kira-kira siapa yang tidak setuju memakai cara kayak gini? Siapa yang tidak setuju memakai cara ini? Atau kira-kira siapa yang akan membantah cara ini? Boleh kasih ini. Atau kira-kira teman-teman punya ide lain? Ini kayak kurang aja ya. Siapa kira-kira? Nggak apa-apa maksudnya. Terus alasannya apa? Kalau ini kan bahasa ini kan bisa diganti bahasa daerah masing-masing. Apa kalau tempat saya kan Sunda, maksudnya biar apa lebih Sunda apa familiar. bahasa Indonesia aja. Oke, siap, paham. Jadi gini, secara umum harusnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang memang
ini kalau di desa banget, yang di desa itu kadang pakai bahasa daerah, itu agak nanti kelihatan kayak sok-sokan kan gitu. Kalau biasa nih omah atau di rumah kan ada potong piye bro, sampingnya itu sepora kan gitu. Dure piye ngatur ke pora kan gitu. Nah kadang-kadang kalau kita pakai bahasa apa itu Indonesia itu kayak gimana itu? Kayak gimana? Ya nggak apa-apa. Asalkan kalian tidak menambah atau mengurangi ini, gitu. Air putih, air putih, air putih, kopinya, kopi pak. 12. Oh iya, bagus. Nanti apa tak ngomongin supaya minum. Nanti ngomong aja. Saya juga kerja mas di sini. Oke, gini ya, Pak. Asalkan ini jangan dikurangi atau dianu aja. Ini artinya nggak sama ya. Ya, maaf atau gimana mas ini? Jangan ini ya. Kan ya maaf atau gimana ya, maaf atau gimana? Jangan dikasih tambah mas, maaf atau gimana? Kayak jangan gitu loh. Atau ini sisirannya berdiri. Ya udah, jangan dikasih sisirannya berdiri ya. Sisirannya berdiri enggak? Jangan kayak itu. Pokoknya harus plak. Ini kata-kata ini sudah dirancang. Sudah dirancang. Jangan Pak mau atau gimana? Pak sisirannya berdiri ke belakang sampai atau ke tengah. Pak sampainya segera atau ini. Jangan itu. Udah, ini sudah. Katanya aja sudah kita atur. Saran kok tidak ditambah, tidak cukup seperti itu. Kalau di bahasa anak Jawa ya plus kayak itu, masih plus seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, siap. Berarti artinya teman-teman setuju ya pakai ini ya. Oke, kita dengarkan yang sudah magang. Kira-kira pakai yang ini membantu nggak, Mas? Yang belakang, Mas Bakti. Sebelumnya kan ada yang nggak pakai kayak gini ya. Coba diceritain dulu. Nanti saya digerak kok. Kamu bercerita dari situ nggak apa-apa. Ya cerita kemarin mungkin ada beberapa siswa yang tidak pakai kayak gini. Ternyata hasilnya agak susah untuk gimana atau miskomunikasi. Ternyata kan pakai kayak gini terus bisa gitu. Kemarin kan banyak yang para siswa nggak pakai kayak gitu, nggak pakai kata itu, tapi komunikasi. Terus kalau mereka kata gitu langsung bisa memahami apa yang diinginkan pembinaan. Ceritain kemarin. Kenapa mata kamu? Enggak tidur. Tidur. Ya dulu itu sebelum pakai itu ada sih ya Pak, miskomunikasi lah dan kesalahan lah. Nah, setelah pakai itu alhamdulillah ada perubahan sedikit. Contohnya apa kesalahannya? Ya nggak apa-apa, sharing banget. Kemarin apa ada orang yang minta toko sepak, atasnya saya berkakin. Pernah. Benda tepat atau diberkati. Mungkin kesalahan-kesalahan teman yang lain mungkin sudah diceritain nggak apa-apa. Mungkin kesalahannya siapa kayak itu di sana gitu. Nggak usah disebutin nama orangnya, tapi ada juga yang salah kayak gitu. Selama ini belum ada sih yang cukup saya aja. Mungkin yang lain gitu. Mas Malu di Ayakan Mas Iman mungkin gimana? yang ini lebih ke tangan kan, bilang ke tangan. Terus si Mas Mawan sudah Mas Fajar semua Mas Malu Mas Anu Bakti mungkin bisa diceritain mungkin kesalahan-kesalahan teman-teman mungkin awalnya nggak pakai kayak gini gimana? Banyak yang miskomunikasi gitu Pak. Contohnya dulu. Kalau itu sih saya kurang tahu ya, soalnya yang saya ikuti itu udah pengalaman. Terus untuk saran saya dulu pernah itu mintanya di sini agak tebel, terus saya tipisin sampai atas. Gimana?
Sini kan misalnya agak tebel gini, terus saya ambil sampai rata sampai atas ini, tipis. Oke. Gitu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kesalahan motong, nanti kesalahan apapun itu biasanya bermula dari ini, nggak pakai ini. Nah, setelah ada tulisan spek Muhammad dari ilmu kan? Oh ini ya. Oke, siap. Nah, karena nanti teman-teman setelah pakai ini terus ditanya. Tapi ingat ya, kalian pas pakai ini itu tangannya harus gerak. Tangannya gerak. Kemarin sempat ada Mas Doni itu ngomong, Mak mau potong gimana? Ini itu tanya, pancar kayak gitu. Tapi tangannya nggak digerakin. Pelanggan itu mau jawab bingung. Karena kan dia kan belum tentu tahu maksud pertanyaan kamu. Ini mau potong gimana? Dia ngomong kalau nggak salah Mandarin gitu. Sisirnya berdiri ke belakang sampai ke belakang. Dia kan bingung. Maksudnya apa kan gitu? Gitu. Sampainya sedang atau tipis? Kan enggak. Tapi kalau kalian ngomongnya sambil tanya bergerak, mau potong gimana? Terus dia jawab, sisirannya berdiri. Nah, si pelanggan ini kan bisa lihat dari kaca. Berdiri kan paham, oh berdiri itu berarti sisirannya ini. Diri ke belakang, samping atau belakang. Apalagi ini, kan orang makin paham. Dan dia bisa jawab. Sampingnya sedang atau tipis ya. Oh berarti yang ditanya berarti yang ini. Kayak gitu. Syaratnya adalah tangannya digiring. Yuk semuanya latihan dulu. Latihan dulu. Yuk sendiri-sendiri. 1, 2, 3. Iya semuanya. Maaf, bareng dulu nggak apa-apa. Yuk 1, 2, 3. Maaf mau potong gimana? Sisirannya berdiri ke belakang, ke samping atau belakang, sampingnya sedang atau tipis, belakangnya lancip atau tidak. Yuk latihan lagi. Terus nanti tak suruh berdiri satu-satu. Nggak boleh baca. Maaf, mau potong gimana? Dan kalau latihan, kamu nggak usah malu, diomongin aja. Maksudnya kamu ngomong gitu. Kalau kamu malu, saya kan nanti juga pas itu juga